Mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita semua mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca ini kitab siapapun orang yang mau belajar di negeri Yaman Hadramaut khususnya, siapapun itu orang yang mau mengambil keberkahan daripada orang-orang soleh, ini diawali dengan baca kitab ini. Karena saya punya guru, Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid rahimahullah, barang siapa orang yang ingin dibuka ilmunya oleh Allah, maka bacalah kitab Risalah Jami'ah. Sedikit saya buka sebelum kita baca ini kitab, pengarang daripada ini kitab, yaitu seorang ulama besar, seorang soleh, faqih min ahli asrar, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu warḍah. Beliau adalah salah satu murid daripada sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad, yang mana tinggal beliau di Hadramaut juga, di kota Hautah. Ada kampung namanya Hautah. Itu kalau ditempuh dengan kecepatan tinggi naik mobil sekitar 2 jam sampai 3 jam ke kota Tarim. Sedangkan guru beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu di kota Tarim. Jadi beliau setiap hari pulang pergi dari kampungnya Hautah ke kota Tarim, ke kampung Tarim, untuk belajar ilmu. Sekali waktu ada orang yang bicara sama beliau, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Orang itu mengatakan, "Ya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, engkau setiap hari ke kota Tarim untuk belajar kepada gurumu. Alangkah baiknya kalau engkau ini naik kendaraan. Di Hadramaut itu, di Timur Tengah, kendaraannya cuma 2. Kalau di Bintaro sini banyak mobil, ya, Gojek online. Kalau di Hadramaut zaman dulu nggak ada, cuma 2 kendaraannya. Apa itu? Ibil sama himar. Ibil itu onta, kalau himar keledai. Alangkah baiknya engkau ini, karena mundar-mandir ke Tarim, pakai kendaraan itu, ibil atau himar, onta atau keledai." Itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Waktu orang itu bicara apa Habib Ahmad bin Zain? "Ya fulan ibn fulan, saya bukan nggak bisa naik kendaraan bolak-balik ke Tarim untuk belajar. Saya bisa, tapi saya nggak mau. Kalau saya naik kendaraan di atas, guruku, sedangkan guruku di bawah, di mana adabku kepada guru? Di mana akhlakku kepada guru? Kalau seandainya aku naik kendaraan, aku di atas, guruku di bawah, di mana adabku kepada guru? Di mana akhlakku kepada guru?" Subhanallah. Karena tawaduknya beliau, karena akhlaknya, ya, karena adabnya kepada guru, iya, maka diberikan itu sir wal asrar, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya sampai sekarang dibaca ini kitab.
Sampai guru saya bilang, Habib Umar bin Hafidh rahimahullah, barang siapa orang yang ingin dibuka ilmunya oleh Allah, maka bacalah kitab ini, Risalah Jamiah. Siapapun itu, mau kiai, mau ulama yang punya pondok pesantren, kalau ke Hadramut, disuruh baca kitab ini dulu. Kitabnya kecil, tapi kalau diamalin, isinya luar biasa. Jangankan sepintaro, se-Jakarta ini kita bisa pegang. Karena apa? Keberkahan. Ya. Sekarang kita baca. Ya. Sedikit tadi saya kasih riwayat daripada Sahihul Mu'alif Kitab Ahmad bin Zain al-Hafidh radhiyallahu anhu. Ya. Jangan sampai kita ngaji, kita nggak tahu kitabnya apa, pengarangnya siapa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kenapa setiap buku apapun yang dilakukan itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sesuatu di dalam hadis ini maksudnya, kalau sesuatu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain mengatakan fahuwa ajdam. Kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Maksudnya apa? Terputus daripada barakat. Bahwa ajdam, dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, bahwa ajdam. Maksudnya apa? Judam. Apa itu? Seperti penyakit judam. Judam itu apa? Lepra. Jadi tubuh kita kalau naudzubillah min dzalik, ya, kalau orang kena penyakit lepra, itu tangannya nggak ada. Jadi nggak sempurna, najis. Nggak sempurna. Ya. Jadi kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Ya. Harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diartikan, ya, kalau diartikan ini, semua sudah tahu arti Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada pendapat ulama mengatakan Asmaul Husna, Ismul A'zam, itu yang wajib diketahui 99. Tapi sebenarnya ada 100 itu satunya ini dirahasiakan. Yang wajib diketahui 99, Ismul A'zam, Asmaul Husna. Satu dirahasiakan. Ada pendapat ulama mengatakan yang satu ini apa yang dirahasiakan? Pendapat daripada mereka, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini mencakup keseluruhan dari Ismul A'zam, 99 ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena ini kajian, waktunya sempit, baik. Ya. Kalau masih waktunya lama, ya, ini Bismillah aja ini bisa 3 hari 3 malam ini. Ini yang di Bintaro ini bisa nggak kerja nih, ya. 3 hari 3 malam cuman Bismillah aja. Karena ini ada makna. Nah, karena ini kajian, saya tidak jelaskan. Ya, karena ini kitab ini untuk orang yang belajar bidayah. Ya, untuk orang pemula. Dan bahasa lughatul Arabiyah ya mudah difaham. Ya, mudah difaham. Ini saya mau merangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, nanti takut kepanjangan. Ya.
Saya saya ringkas aja. Saya baca di kitab ada satu riwayat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya waktu Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril. Itu diperlihatkan keindahan surga oleh Allah Ta'ala. Waktu melihat keindahan surga itu, Nabi SAW itu lihat satu kubah yang begitu indah, ya. Diiringi dengan apa? Dengan permata-permata. Dan di dalam kubah itu ada 3 telaga yang ngalir. Kayak sumber air gitu. 3 telaga. Apa itu 3 telaga? Ya. Satu, ya. Apa itu? Yang mana madu, yang kedua susu, yang ketiga arak. 3 itu. Nabi SAW bilang sama malaikat Jibril. Saking di dalam itu kitab saya baca, kalau seandainya ada burung hinggap di atas kubah itu, alangkah gagahnya itu burung. Alangkah perkasanya. Indah. Luar biasa, tidak bisa digambarkan ini. Mata syawar ugulana. Tidak bisa digambarkan dengan akal sehat. Ya. Itu Nabi SAW melihat 3 sumber itu, tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, aku ingin melihat ke dalam. Ya. Melihat 3 telaga ini, sumbernya ini. Ya. Aku ingin melihat. Kata Nabi Muhammad Jibril bilang kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah, masuklah engkau. Tapi bagaimana caranya ya Jibril, aku bisa masuk sedangkan ini terkunci. Malaikat Jibril bilang, kuncinya ada padamu ya Rasulullah. Nabi SAW tanya lagi, bagaimana cara membukanya ya Jibril? Beritahu aku ya Jibril. Cukup engkau bilang Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka itu kubah yang mana 3 sumber tadi itu terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim ngalir ini 3 telaga. Luar biasa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini suatu kebesaran. Kalau orang bekerja keluar dari rumah diiringin dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Ya. Makanya semua apapun yang dilakukan harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mau makan pun Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa waktu makan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ada kalanya kita nafsu makan sampai melupakan Bismillahirrahmanirrahim. Diajarkan dengan orang-orang soleh mengatakan di waktu kita lupa terus kita ingat waktu lagi makan, ingat baca Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhiruhu. Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Terus di dalam kitab dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji ya, Tuhan semesta alam. Ya. Hamdan yuafi ni'amahu, dan yang mencukupi atas nikmat-nikmatnya. Wa kafi mazidah, dan atas tambahan-tambahannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah selalu melimpahkan ya, salam sejahtera dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikut siapa? Ya. Wa ala ali. Ini wa ala ali, tentang wa ala ali. Ini ada khilaf di antara ulama al-fuqaha.
Sebagian ulama yang mengatakan manhum wa ala alih. Siapa sih wa ala alih? Kita sering sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus diikut sertakan itu wa ala alih. Ya. Siapapun ini orang ya yang tidak menyebutkan wa ala alih ditolak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sholawat buntung. Ya. Kalau orang ya ada sebagian orang ya mengatakan tentang masalah maulid. Ya. Saya pernah ketemu sama orang yang intinya nggak suka maulid, tapi saya yakin di Bintaro ini walaupun komplek, ya, tapi saya yakin ini orang-orang dari wajahnya ya senang sama maulid Nabi Muhammad SAW. Saya cuma tanya, iya, saya cuma tanya sama orang yang nggak senang maulid. Cuman saya tanya satu, saya mau bertanya, boleh? Boleh Pak Habib. Saya mau tanya satu, coba kamu hilangkan sholawat di dalam sholat. Bisa kamu geser sholawat ini, gak usah dibaca. Ya. Sholat, ya, dalam sholat, sholawat Nabi SAW, kamu gak usah baca, geser aja. Kira-kira sah gak sholatnya? Waduh, dia langsung, maaf Pak Habib, saya kayaknya ditunggu teman, saya mau pulang. Loh, jangan, ini jawab dulu. Ya. Lah kamu geser sholawat dalam sholat aja nggak bisa. Kalau sholawat ini sudah jelas, orang sudah pada tahu. Ya. Orang sudah pada tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Dan ini ayat dimasukkan oleh ulama-ulama di kitab Mawalid. Di kitab Maulid itu ada diawali dengan ayat ini. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sekaligus memberikan contoh kepada kita. Kalau kita nyuruh orang sholat, kita yang nggak sholat, kira-kira mau nggak disuruh? Orang itu. Kitanya yang nyuruh nggak sholat. Kita suruh orang sholat. Nyuruh sholat itu baik nggak? Baik. Tapi yang nyuruh nggak sholat, ya mana mau orang. Tapi Allah memberikan contoh, sekaligus memberikan contoh kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak bersolawat, itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Allah pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak salawat, itu haknya Allah, nggak apa-apa. Tapi Allah memberikan contoh kepada kita. Sesungguhnya Allah ya, dan malaikat bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu. Ini kalimatnya perintah nih. Sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Perselawatlah atas Nabi Muhammad SAW dan sampaikan salam sejahtera untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau orang yang nggak senang maulid, itu haknya nggak apa-apa. Tapi jangan melarang orang yang maulid. Jadi dosanya nggak banyak. Saya kalau ngelarang orang maulid, boleh, tapi ada syaratnya. Apa Pak Habib? Ya, saya mau tanya, jawab sama kamu, satu aja. Coba kamu geser itu sholawat dalam sholat, nggak usah dibaca. Sholawat Nabi Muhammad SAW nggak usah dibaca, geser aja.
Kira-kira sah nggak sholatnya? Nggak bisa jawab. Jangan. Masalah kunut atau tidak, itu jangan dipermasalahkan. Itu untuk pribadi masing-masing. Ya. Islam itu ya tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan. Ya. Orang mau ikut silakan, nggak mau ikut silakan. Ya. Jadi jangan orang yang nggak mau kunut, orang yang kunut dilarang. Tapi saya nggak pernah ngelarang. Kita baca kunut nggak ngelarang orang yang nggak kunut. Kita maulid nggak ngelarang orang yang nggak maulid. Tapi mereka melarang kita, itu yang aneh. Ya. Tapi saya nggak bahas itu. Ya, itu bukan temanya di sini. Cuman itu hanya untuk fawaid, untuk kita. Ya. Tentang wa'ala ali. Ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan manhum wa'ala ali. Siapa itu wa'ala ali yang dimaksud? Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Fatimah Zahra wa Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain. Ya. Radhiyallahu anhum warḍahum. Yang dimaksud ahli kisah. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan manhum wa ala alih, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Fatimah Zahra wa Sayyidina Hasan wal Husain wa dzurriyyatihima, dan keturunan dua orang. Siapa? Dua orang mulia keturunannya Sayyidina Hasan wal Husain, termasuk yang nasabnya muttasil kepada salih wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini masalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada khilaf di arba' madahib, 4 madhab, tidak ada berbeda-pendapat, semua sepakat. Mau Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya sepakat bahwasanya menyintai keluarga Nabi Muhammad SAW wajib. Wajib hukumnya. Tidak ada satupun ulama mengatakan menyintai keluarga Nabi SAW hukumnya mubah atau sunnah. Wajib. Ya. Makanya salawat Nabi SAW kalau diikut sertakan itu ala ali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Ada orang pernah bertanya, salah satu asatid bertanya kepada Al-Fikir, saya mau tanya, ada orang membaca salawat kepada Nabi SAW, ada yang pakai Sayyidina, ada yang enggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada orang yang pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini gimana? Boleh saja. Selama itu diikut sertakan itu kalimat wa ala alih. Selama diikut sertakan itu di dalam salawat Nabi SAW kalimat wa ala ali, boleh saja. Tapi min jihatul ta'dim, min jihatul adab, ya, enggak pantas mesti harus dipakai Sayyidina. Sekarang kalau kita manggil seorang tokoh pejabat, ya, seorang tokoh pejabat, kita panggil namanya, kira-kira pantas enggak? Ini di atasnya Nabi, di atasnya pejabat, di atasnya pemerintah, di atasnya presiden, Nabi SAW. Pantas kalau kita panggil Nabi SAW dengan kalimat Sayyidina. Saya bilang sama Ustadz itu, saya tanya, sudah berapa lama jadi Ustadz? Oh sudah lama, Beb. Iya, mana Sayyid? Apa maknanya Sayyid? Kalau kita belajar bahasa Arab, Lughatul Arabiyah itu ada 2. Ada fusha, ada ilmiah.
Tapi enak yang didengar bahasanya Quran, fusha. Kalau ilmiah, kasar. Kalau fusha, enak didengar. Ada kalimat-kalimat yang sudah ada sanjungan. Iya. Kalau ngomong kepada seseorang yang mulia itu, ya sayyidi, ya habibi. Iya. Ya sayyidi, wahai orang yang mulia. Kalau kita sandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pantas enggak? Pantas. Lebih dari itu juga pantas. Kalau kita sandarkan kepada, maaf, istri atau suami, seorang istri kepada suami, ya habibi. Pantas enggak? Pantas. Tapi kalau kita sandar kepada Nabi Muhammad SAW, lebih pantas lagi. Ya habibi itu maknanya kekasihku. Kalau orang lagi seneng-senengan, suami istri lagi sayang-sayangan, ya habibi. Ya. Gitu. Jadi lebih baik pakai kalimat kalau sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa sahbihi. Siapa ini? Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita ini ya nyebarnya Islam di Pulau Jawa ini, siapa yang bawa? Mereka orang para wali Songo. Songo itu bahasa Jawa 9. Kalau kita telusuri namanya satu persatu, mereka itu para habaib, duriat Nabi Muhammad SAW, yang mana nasabnya itu ada mutasil kepada sayyidul wujud Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka asalnya menyebarkan Islam ini? Bukan dari Urdun, bukan dari Turki, bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Mesir, bukan. Mereka dari Hadramaut, dari Yaman. Dari Hadramaut, kota Tarim, kotanya Aulia. Dari situ mereka, yang mana nasabnya itu dari Amal Faqih. Mereka dari Hadramaut ke negeri India. Dari negeri India, ya, dari negeri India ke Kamboja. Dari Kamboja ke Pulau Jawa ini. Yang mana di Pulau Jawa ini dipegang seorang raja yang mana berkuasa di waktu itu. Raja yang begitu besar, Majapahit. Yang nyembah patung. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan asbab mereka haular rijal, yang mana Islam sampai detik ini di pelosok-pelosok Indonesia, Pulau Jawa, mayoritas beragama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbeda sebagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ila Madinah. Dengan kembalinya Nabi SAW dari Madinah ke kota Mekah, itu dinamakan Fathul Makkah. Di situ keberhasilan dakwanya Nabi SAW, menyebarlah Islam. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Para sahabat-sahabatnya. Dan beliau mengawali satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, kalau Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ini hadisnya sahih, ma'ruf di telinga kita semua. Sering kita dengar ini hadis, ya, sering kita dengar. Tapi kenyataannya kita sering dengar, tapi yang belajar dikit. Kalau diajak wirid, ya, wirida, apalagi yang ngajak ini, ayo wiridan ke sana sampai pagi, wirid. Yang udah-udah yang ikut sana jamaahnya bisa kaya, ngikut banyak. Tapi kalau ngaji kita 5 orang, ya Allah kalau banyak itu yang tua-tua kebanyakan. Ya. Padahal ini hadis mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Bagi seorang muslim dan muslimah. Seorang laki muslim dan seorang perempuan.
Wajib. Ya. Wajib ini fardu itu ada dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya. Kalau tadi sholat berjamaah itu namanya fardu kifayah. Kalau kita ini menuntut ilmu itu fardu ain, seperti sholat 5 waktu yang tadi kita kerjakan. Enggak beda. Ya. Saya sudah tua, Beb, kira-kira masih bisa? Masih bisa. Enggak ada batasnya. Ya. Ilmu berkata di dalam kitab saya baca, a'tini kullak u'tika ba'd. A'tini kullak u'tika ba'd. Timbalah aku sebanyak-banyaknya, maka kau akan kuberi sedikit. Sedikit bagi ilmu, bagi kita banyak. Ya. Jadi wajib ya, tahu hukum-hukum yang haram, halal, mubah, makruh, sunnah. Dan beliau mengawali dengan hadis lagi. Ada 2 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu tariqa ilal jannah. Oh, luar biasa ini. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di dalam riwayat duduk dengan para sahabat-sahabatnya mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah fartau, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majlis ilmi. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan majlis zikir. Apabila engkau melewati taman-taman surga, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minumlah hingga puas. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau maksud taman-taman surga ya Rasulullah? Majlis ilmu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan majlis zikir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, hadisnya sahih, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, salakallahu tariqa ilal jannah. Ini kitab kalau di Hadramaut di Yaman tempat Habib belajar harus dihafal ini. Ya, harus dihafal. Ya. Mudah, bahasanya mudah. Lalu beliau mengatakan dalam hadis yang tadi, man salaka tariqal yaltamisu fi ilman, salakallahu bihi tariqa ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala memudahkan jalannya untuk menuju surga. Amin insyaAllah. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa ba'du. Setelah itu, fahadihil masail mukhtasara min ba'di kutubul hujjatul Islam Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju minallah an yakuna min ahli ilm zahiran wa batinan. Beliau mengatakan, fahadil masail, ini ya masalah mukhtasara, ringkasan. Mukhtasara itu artinya ringkasan, ya. Ringkasan min ba'di kutubul hujjatul Islam, dan sebagian dari buku-bukunya Imam Ghazali. Hujjatul Islam siapa? Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali, ya, yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Lalu beliau mendoakan orang yang belajar kitab ini, didoakan oleh beliau. Ini belum baca isinya udah didoain. Masya Allah. Ini Habib luar biasa. Belum baca isinya didoain. Dibilang apa di sini? Ya. Man arafaha. Barang siapa orang yang tahu. Ya. Man arafaha. Barang siapa orang yang tahu isinya. Wa amila biha, dan mengamalkan. Maksudnya isinya. Narju minallah. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, ya, min ahli ilm, an yakuna min ahli ilm zahiran wa batinan, supaya orang tersebut dijadikan seorang ahli ilmu zahiran wa batinan, ya.
supaya orang tersebut dijadikan orang ahli ilmu zahir wal batin. Ini banyak orang belajar ilmu zahir tapi nggak belajar ilmu batin. Ya begitu. Jadinya sombong, ria, ngecilin orang, ngetes sana, ngetes sini. Ya. Ini karena belajar ilmu zahir, nggak belajar ilmu batin. Kalau dia belajar ilmu batin, sebagaimana diajarkan oleh orang-orang soleh, dia tawadhu. Dia tidak akan berbicara kecuali di situ ada izin Allah, ada keridhaan Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Tidak berucap lisannya ini kecuali dengan ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Kama qala Nabi SAW dalam riwayat hadis, tatkala Rasulullah SAW kumpul dengan para sahabat-sahabatnya, Nabi SAW mengatakan, nanti banyak manusia disiksa oleh Allah Ta'ala disebabkan dua perkara. Sahabat nanya, mahia ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Ya, lisan dan kemaluan. Ya, kalau orang, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, cirinya orang yang selamat itu orang yang menjaga lisannya. Cirinya orang yang selamat daripada adabnya Allah Ta'ala, yang orang itu selalu menjaga lisannya. Tidak berucap, kecuali di situ ada keridhaan Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ajaran orang-orang soleh tasawuf. Ya. Berapa banyak kalau sudah 2 orang paling sedikit, bahkan lebih 3 orang 4 orang sudah ngomongin orang terus. Dia tidak terasa. Iya. Dia ghibah, naudzubillah min dzalik. Katanya orang-orang soleh, dzunub minal kabair. Dosa yang besar orang yang ngomongin orang. Ya, makanya suruh banyak-banyak zikir, banyak sholawat, ya. Jangan ngomongin orang. Ya. Wabillahi taufik, dan taufik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau di ilmu tauhid, ya. Ini sampai jam berapa? Hah? Saya kalau ngajarin lupa waktu, tapi sedikit lagi. Sedikit aja. Iya, kalau lihat wajahnya wajah-wajah permohonan ini. Iya, kepin buru-buru pulang. Sedikit, saya dari jauh masalahnya. Ayo, dari Jakarta Timur ke sini nyasar 2 kali. Iya. Iya. Tapi saya nggak mau sia-siakan waktu. Ya, minta maaf karena saya pertama kali diundang di sini. Ya, saya kalau udah baca kitab lupa waktu, lupa keluarga, lupa istri, lupa anak. Ya, bukan kita memang sengaja, memang asyik dengan ilmu ini karena cinta kita sama ilmu. Ya. Lalu beliau mengawali dengan ilmu tauhid. Dengan apa? Dengan rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun. Ya. Pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ila sabila. Saya kalau baca rukun Islam ini di kitab ini, saya teringat satu riwayat. Ada satu riwayat, satu orang kepala suku Badui yang bernama Diram. Waktu itu kepala suku Badui ini dan pengikut-pengikutnya belum masuk Islam. Sebagaimana biasanya kalau hari-hari itu makan satu hewan top. Apa itu top? Hewan biawak. Pada waktu ini kepala suku Badui ini mau nangkap satu hewan top biawak, lari itu biawak. Dikejar sana, dikejar sini, lari. Dan di waktu itu berbarengan ya Nabi kita Muhammad SAW berjalan dengan beberapa sahabat-sahabatnya. Yang tadi sulit ditangkap itu hewan dhab, biawak tadi. Tatkala itu biawak bertemu Nabi kita Muhammad SAW itu berhenti.
Biawak itu berhenti. Kalau biawak itu berhadapan dengan Nabi SAW itu, biawak berhenti, cop, nggak gerak. Itu biawak nggak gerak, ditangkap dengan mudahnya, nggak lari, nggak apa. Ya. Itu biawak berhenti, kepalanya diangkat lalu nunduk, dipegang itu biawak. Kok nggak lari ini biawak? Dari tadi saya tangkap, sulit saya tangkap. Tahu-tahu ini biawak berhenti. Ditanya Nabi kita Muhammad SAW, man anta? Siapa engkau ini? Nabi SAW menjawab, ya Diram, apa engkau tidak mengenali aku? Aku adalah Muhammad ibn Abdullah. Aku adalah seorang Rasul yang mana aku diutus di muka bumi ini menjadikan juru selamat buat sekalian manusia. Tatkala Rasulullah SAW bilang kepada Diram seperti itu, Diram nggak percaya. Orang Diram ini, kepala suku Badui ini belum masuk Islam. Iya. Lalu ini kepala suku Badui ini tanya sama Nabi, saya dapat riwayat ini dari abah saya. Abah saya itu seorang ulama besar. Abah saya dapat daripada kakek saya, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Nabi SAW ditanya sama kepala suku Badui ini. Ya. Ditanya, ya Muhammad, mana buktinya? Kalau engkau ini seorang Rasul utusan Tuhan ini, mana buktinya? Engkau bisa buktikan kepada aku sekarang ini? Nabi SAW bilang sama Diram, ya Diram, engkau ingin bukti bahwasannya aku seorang Rasul? Iya. Lepaskan itu hewan biawak di tanganmu. Lepaskan itu hewan biawak di tanganmu. Dilepasin sama Diram. Gak sekedar dilepasin, disiasatin juga. Ditaruh itu biawak, sengaja kepalanya dihadapkan pada dirinya, itu ekornya menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lihat ini. Kalau asli Nabi utusan Allah, ya seperti ini. Ya. Kalau sekarang ini banyak orang ngaku Nabi, ya. Iya, lihat mukanya aja nggak nafsu Habib. Iya. Ditaruh itu hewan biawak tadi, sengaja ekornya dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ditaruh, sengaja. Apa yang terjadi? Subhanallah, dengan izin Allah Ta'ala. Itu hewan biawak tadi itu, yang tadi ditaruh, ekor yang ngadep Nabi SAW, kepala yang ngadep dirinya, itu bisa berputar. Mengangkat kepalanya lalu menunduk di hadapan Nabi SAW. Disaksikan oleh mata, kepalanya Diram. Lihat langsung. Bukan katanya orang. Lalu ini hewan Dhab ditanya sama Nabi SAW. Ya Dhab, wahai biawak, berbicaralah engkau sebagaimana layaknya manusia. Katakan siapa diriku ini? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalla. Dengan izin Allah, katakan. Berbicaralah sebagaimana layaknya manusia. Katakan siapa diriku ini? Dengan izin Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini Dhab ini berbicara dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Berbicara, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Kaget Diram. Hewan biawak bisa ngomong kayak manusia. Kaget. Langsung masuk Islam. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Aku mau masuk dalam agamamu ya Rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, minta izin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Habibullah, izinkan aku kembali kepada kaumku. Aku akan ceritakan kejadian demi kejadian ini yang mana aku bertemu engkau ya Rasulullah.
Diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ke kampung halamannya dikumpulkan semua pengikut-pengikutnya. Diceritakan kejadian demi kejadian yang mana bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semua serentak masuk Islam. Setelah syahadat, ada salah satu pengikutnya Diram bertanya, ya Diram, kami sudah masuk dalam agama Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, apa yang kita lakukan? Ya. Waktu ditanya itu, ya Allah, lupa. Setelah syahadat ini apa yang dikerjain? Balik lagi sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Aku dan kaumku sudah masuk di dalam agamamu ya Rasulullah. Agama Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, apa yang kita lakukan? Nabi SAW mengatakan setelah syahadat, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shamar ramadan, wa hajjil bait man istata'a ila sabila. Waktu Rasulullah SAW mengatakan wa iqamus shalah, mendirikan salat, setelah disebutkan itu, Diram itu berjanji sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku berjanji di hadapanmu yang mana disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. 5 waktu yang diwajibkan di dalam agama Islam, aku akan jaga sampai akhir umurku, tidak aku tambah dan aku tidak kurangi. Enggak ditambah, enggak dikurangin. Maknanya apa? Enggak dikerjain sunnahnya Nabi ini, cuma wajibnya doang. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan kemerah-merahan kulitnya. Rasulullah itu kulitnya putih kemerah-merahan. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Diram, kalau benar apa yang kau katakan, sebagaimana janjimu disaksikan Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang aku umumkan kepada engkau wahai Diram, nanti engkau bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dengan janjinya ini sudah senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ditambah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah qobliyah rakatain kayak tadi. Ba'diyah rakatain, ya. Jangan ngikutin orang. Udah enggak ada qobliyahnya ya. Udah enggak ada ba'diyahnya, ba'da sholat, kaki sudah sholatnya dirantangin, ya, dilebarin, iya. Udah gitu, ya maaf, begitu selesai sholat, soal, jalan. Mau kemana kamu? Justru kalau orang itu tidak pernah menadahkan tangan kepada Allah Ta'ala, itu menandakan orang itu sombong. Kalau orang menadahkan tangan kepada Allah Ta'ala, menandakan kita ini dhaif. Allah suka kepada hamba tersebut. Kama qala Nabi SAW dalam hadis, ad-du'a mahul ibadah. Doa itu sebagian daripada ibadah. Semakin kita banyak memohon kepada Allah Ta'ala, semakin Allah senang dan cinta kepada hamba tersebut. Doa. Bahasanya orang ini, tapi di Bintaro nggak ada nih. Saya yakin sono, Banten lewat lagi. Ziarah kubur musyrik, minta orang-orang mati. Kamu ini ngomong sama siapa? Iya. Coba kamu pahamin, doa tahlil itu minta sama orang mati nggak? Nggak ada, minta sama Allah. Kita ziarah kubur, ini hukumnya sunnah muakkadah. Dianjurkan sama Nabi SAW ziarah kepada orang soleh. Kalau kita doa, maaf, kita ini banyak dosa. Kalau kita doa ini bisa nyampe, bisa enggak, tapi banyak kan enggak nyampe. Tapi kalau kita doa di makamnya orang soleh, nanti orang soleh tersebut yang menyampaikan kepada Allah. Karena mereka orang-orang soleh, orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita nggak doa, maaf, banyak nggak nyampe nya.
nyangkut. Ya maaf, melek mati ada ya Fatah, ya Razak, ya Alim, ya Khabir sudah ngomongin orang. Gimana? Ya. Makanya kita diajarkan oleh orang-orang soleh husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada sesama makhluknya Allah. Sampai di dalam kitab Miftahus Sarair, Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul mengatakan, wahai orang-orang, bersangka baiklah kepada sesama makhluknya Allah. Sesungguhnya Allah telah menaruh rahasianya kepada makhluk-makhluknya. Jangan sampai kita ngumpul satu tempat, ngaji bareng. Ini yang sebelah ini, jangan jarang cari muka nih. Belakang sok sibuk ngeluarin makanan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati bersih. Tidak ada dengki, tidak ada riya, tidak ada ujub. Usahakan itu. Jangan ngomongin dosanya orang. Kamu bisa nasihatin. Enggak bisa, uskut bila kalam. Ya. Jangan. Yang kita khawatirkan, na'udzubillah min dzalik, saya punya guru bawa satu riwayat hadis Rasulullah SAW di dalam pengajian rohanya. Ada riwayat hadis Rasulullah SAW dibawa oleh saya punya guru Sayyidul Walid Habib Umar bin Hafid, ya rahimahullah. Ya. Yang kita takutkan ini, orang kalau berbicara ghibah, kejelekan saudaranya Muslim, yang kita khawatirkan dia meninggal dunia di waktu ghibah, maka dia masuk nerakanya Allah Ta'ala, pertama kali masuk nerakanya Allah. Dengan sebaliknya, barang siapa orang yang bertobat dengan perbuatan ghibah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pertama masuk di dalam surganya Allah Ta'ala. Ini nggak main-main. Iya. Benarnya aja diharamin oleh Allah Ta'ala, apalagi nggak benar. Iya. Kalau kita ngaji sekalian, jangan basah separuh kamu pulang, basah sekalian badannya. Ya. Jadi badan kita sehat. Kalau basah separuh panas, separuh basah, iya nanti sakitnya lebih parah. Iya, begitu meriang COVID. Iya. Ini yang kita khawatirkan sekarang ini. Maaf. Yang kita khawatirkan sekarang ini, keimanan orang ini sudah direnggut. Maaf. Keimanan orang ini sudah direnggut. Apa? Takut COVID. Tapi nggak takut sama Allah. Semua ini makhluk yang kuasa Allah. Kamu takut sama COVID, nggak apa-apa. Tapi juga lebih takut lagi sama Allah. Ini nggak takut sama Allah Ta'ala, maksiat jalan terus. Begitu ada COVID, yuk takut sama COVID. Jadi lebih takut sama COVID daripada Allah Ta'ala. Jangan. Ya. Mati, hidup, itu urusannya Allah Ta'ala. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, idza ja'ajaluhum wastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Apabila itu ajal kedatang kepada kita tidak maju dan tidak mundur, sudah digaris oleh Allah Ta'ala. Rezeki juga begitu. Ya. Ya. Jadi begitu. Jadi jangan tetap kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya ini musibah ini ya, mengalahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai naudzubillah min dzalik ya. Wa iqamus shalah wa ituz zakat ya. Mengeluarkan zakat. Zakat ini banyak macamnya. Orang taunya zakat fitrah aja. Zakat fitrah doang taunya. Ujungnya aja diambil. Zakat fitrah beras 3,5 liter. Iya, yang lainnya nggak disebutin. Ada zakat dhahab wal fiddah. Nanti ada pembahasan dalam fikih. Ada zakat hasil tambang, ada zakat biji-bijian, ada zakat buah-buahan, ada zakat hewan ternak. Ya, banyak. Ya. Ini yang diingat zakat fitrah. Zakatul mal nggak diingat. Ada zakat tijarah, zakatul mal. Ada. Ya. Dan ini sekarang pembahasan masalah tauhid, bahas masalah fikih. Ya.
Wa hajjal bait man istata'a ila sabila wa shauma Ramadan, dan kita berpuasa. Puasa ini wajib ya. Puasa ini wajib. Tapi masih banyak juga saudara kita ini, khususnya anak-anak muda nih, ya. Siangnya puasa, iya. Habis lohor ke warteg. Iya. Dilihat warung makan yang ada tutupan hordengnya ini. Iya, kalau dari bawah yang gantung kelihatan ada kakinya diangkat di atas kursi. Dia ngumpet sama manusia, dia nggak tahu kalau Allah ini maha melihat. Jangankan di rumah makan, di lubang semut Allah maha mengetahui. Nanti di sini bahas ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas samil basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan bahwasanya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Allah ini maha tahu. Nanti kita difilmin ini, atas perbuatan kita di dunia ini filmin. Gak bisa. Ini pengadilan Allah, bukan pengadilan Jakarta Selatan. Kita bisa berbohong depan hakim, tapi Allah nggak bisa. Gimana mau berbohong? Ini lisan terkunci, semuanya berbicara di hadapan Allah. Anggota badan kita ini bicara menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang pernah mencuri, yang langkahnya ke tempat maksiat, ini semua berbicara kepada Allah. Ya. Maka dari itu, persiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Ya. Bekal yang cukup bagi Habib itu, orang yang rugi, ya. Orang bukan yang kehilangan 1M, 2M. Bukan. Kalau 1M, 2M itu masih bisa dicari lagi gantinya. Ya. Tapi bagi saya orang yang rugi itu orang yang nggak punya bekal amal soleh di hari kiamat. Itu orang yang rugi. Ya. Mau bekal apa? Nggak punya apa-apa. Udah nggak punya bekal apa-apa, utangnya banyak lagi sama orang. Tambah lagi. Ya. Alhamdulillah mendalik, ya, kita cari bekal keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita cari, ya. Wa hajjal bait masta ila sabila. Haji ini yang wajib sekali. Wajibnya sekali bagi yang mampu. Maksudnya apa? Bisa pulang, bisa pergi, bisa pulang. Iya. Ada orang berangkat haji jual rumah. Rumah satu-satunya dia buat berangkat haji. Dia jual, pulang dari haji tinggal di sawah. Di sawung, iya. Kalau enggak di tenda kerakyatan itu, ya itu belum mampu namanya. Kalau punya rumah 2 dijual 1, enggak apa-apa. Kalau rumah satu-satunya dijual, mau kemana kamu pulangnya? Ya belum mampu. Kan wajib bagi yang mampu. Kalau enggak mampu enggak wajib. Dan haji itu sekali yang diwajibkan. Kalau yang kedua dan seterusnya itu sunnah. Ini enggak tiap tahun mentang-mentang hartanya banyak berlimpah ruah, setiap tahun berangkat haji. Berangkat haji. Iya, kasih kesempatan. Kalau kamu kelebihan harta, berangkatkan ini. Cari imam masjid yang dhaif, yang sudah tua, berangkatin. Kalau mau beramal. Tapi kalau orang beramal ini sekarang ini, urusan beramal, ya. Kalau mau nasihat, banyak. Tapi kalau urusan ada nukut, apa itu nukut duit? Iya, belakang tidur. Ada proposal aja, lihat orang jalan ke rumah, dia pakai koyok sih. Ya minta maaf lain kali. Padahal hartanya ada. Orang itu bisa dibohongi, tapi Allah nggak bisa. Semua ada pertanggungjawaban. Rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala bukan sepenuhnya punya kita. Punya kita, punya istri, punya anak, ya, punyanya Allah. Loh, kenapa kau punyanya Allah? Iya. Allah nggak minta, ya. Tapi haknya Allah diberikan siapa? Ya, kepada fakir miskin, fuqara masakin, urusan agama, masjid, pesantren, yang majelis ta'lim, ya, yang ada kaitannya dengan Allah diberikan, ya. Jadi gitu. Jadi haji itu bagi wajib yang bagi yang mampu.
Dikatakan di sini tentang rukun Islam tadi, dikatakan mal ikhlas was tasdik. Apa itu dengan ikhlas? Apa ikhlas? Mahwal ikhlas? Al-ikhlas wahwal amalillahi wahdah. Pekerjaan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Mal ikhlas was tasdik. Harus ikhlas dan harus yakin. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mempercayai, ya, mempercayai. Ya. Mempercayai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafik. Barang siapa orang yang tidak ikhlas, fahuwa munafik, yaitu orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Iya, untuk agama kok enggak ikhlas. Karena saya pernah ketemu dulu itu. Ada orang nyumbang masjid, komputer, buat sekretariatnya, maaf sama dispenser yang bisa air dingin, air panas, air biasa, dispenser yang besar yang mahal. Subhanallah, karena nggak suka sama marbot yang lama, karena marbot yang baru pindah ke tempat lain. Jadi belum ada gantinya, sementara pakai marbot yang lama, dipakai lagi. Gara-gara itu diambil lagi itu komputer. Dia ngomong di masjid, diambil speakernya. Saya nggak suka sama orang ini. Yang dulu saya berikan komputer dispenser, minta dipulangin ke rumah saya. Ini masih ada. Tapi saya nggak sebutin daerah mana. Masih ada, naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai kita beramal untuk agama, kita nggak ikhlas. Ya. Kata saya punya abah, saya tanya, Walid, sedekahnya orang soleh itu seperti apa? Saya tanya sama abah saya. Abah saya menjawab, nak, kamu tahu sedekahnya orang soleh? Iya Walid. Kalau yang kanan yang ngasih, yang kiri nggak boleh tahu. Kalau yang kiri yang ngasih, yang kanan nggak boleh tahu. Sedangkan tangan kanan sama tangan kiri selalu berdampingan. Saya diajak bicara seperti itu. Paham? Kalau nggak paham, tanya sama Walid. Paham Walid? Maksudnya apa? Tangan kanan sama tangan kiri ini selalu berdampingan. Yang dekat aja nggak tahu, apalagi yang jauh. Ini sampai kecamatan. Saya nyumbang masjid Raya Bintaro Jaya 100 juta sekecamatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Ya. Kalau sudah ngasih, sudah lupain aja. Ya. Jangan diingat-ingat. Ya. Ini mau beramal apa mau cari tenar? Ya. Segala sesuatu dari sekarang. Segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Kalau di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalankan. Kalau di situ tidak ada keridhaan Allah, jangan. Ya. Jalankan dengan ikhlas wajhillah. Ya. Biar nyampe pahalanya sampai Allah taala, ya. Di sini dikatakan apa? Faman lam yakun mukhlishan fa huwa munafik. Barang siapa orang yang tidak ikhlas, fa huwa munafik. Munafik. Faman lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafir. Barang siapa orang yang tidak meyakini di dalam hatinya, fa huwa kafir. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya apa? Ini yang di dalam rukun Islam. Ya. Nah, sebentar lagi selesai. Masih apa? Masih mau dengar? Dikit aja, dikit. Iya, dari tadi dikit-dikit sampai dikit sebentar. Dikit. Ini tauhid, ini pongkolnya nih sekarang ini. Wa asul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud wa annahu ta'ala wahid la syarika lah wa la misla lah wa la shibha lah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samil basir.
Wa aslul iman an ta'tiqida anna Allah Ta'ala mawjud. Dan dasar-dasar keimanan itu bahwasanya meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Allah Ta'ala itu mawjud, Allah Ta'ala itu ada. Wa annahu ta'ala wahid, dan Allah Ta'ala tunggal. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan, Maha Tunggal Allah. Ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Makanya orang yang berbuat musyrik itu paling dimurka sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena menduakan Allah. Dan kalau perbuatan kita, dosa-dosa kita, selain satu itu musyrik, masih diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah musyrik, tidak ada ampunannya. Walaupun dia sholat, walaupun dia haji, semuanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena itu perbuatan yang dimurka sama Allah Ta'ala. Menduakan Allah, mensekutukan Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala mislaya, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Wala sifhalah, tidak ada sesuatu yang menyamainya. Dalilnya apa? Al-Quran. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dalilnya di sini. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan bahwasanya Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kuasa semua. Tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan dengan izin Allah. Ya. Kita kalau dapat musibah, saya baca di dalam satu kitab, di kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ada satu riwayat hadis Rasulullah SAW dibawa oleh Imam Ghazali, ya, di bab sabar. Orang kalau diberi musibah oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan, itu menandakan Allah Ta'ala cinta kepada hamba tersebut. Loh, orang kok susah kok dicinta sama Allah Ta'ala? Iya, dengan kesusahan itu kita banyak mengingat apa banyak lupa? Banyak ingat. Coba kalau kamu gak pernah sakit, dompetnya gak pernah kering, ya, agel syai' paling sedikitnya 1 juta di dompet. Mobil mewah, rumah mewah, hidup mewah. Gak pernah sakit. Lupa apa ingat? Lupa. Justru diberikan sakit itu, Allah Ta'ala cinta kepada hamba tersebut. Kalau kita terima sabar, ikhlas, ridha, yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima. Pasrah sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita. Dan diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita diberi musibah oleh Allah Ta'ala, tapi kita gak ikhlas, gak menerima apa yang datang dari Allah Ta'ala, itu nanti diadab sama Allah Ta'ala dengan adab yang pedih. Karena Allah sifatnya menguji kepada hambanya. Ya. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua bisa sabar, ikhlas, menerima apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan.